kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga harus dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar tidak tersesat di dunia dan akhirat. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbiah singkat nomor berapa ya? Untuk selanjutnya dilanjutkan saja Pak Andri. Ya. Pada saudara Nanda, saya persilahkan. Gue ngeliatnya kayak sini. Tiga per bulan 3 bulan kan akhir bulan mbak terus sebulan 3 orang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. Al-Hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan program baru dari Permata, yakni Tarbiyah Mimbariyah yang insyaallah diadakan tiap malam Jumat terakhir di tiap bulan. malam, tapi kalau ada 5 malam Jumat kelima Pak. Iya udah nyerangkan ngobrol. Insyaallah di malam Jumat terakhir tiap bulan yang mana akan terjadi pergiliran di antara anggota Ikhwan Permata. Sholawat serta salam juga tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un, juga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Sepanjang sejarah dimulai dari Nabi Adam lahir sampai ke kiamat nanti, belum pernah ada fitnah atau dusta tipu daya yang melebihi dari tipu daya Dajjal. Seperti yang saya bacakan di mukadimah tadi, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
Dajjal itu sebenarnya berarti ini merupakan bukti bahwa Dajjal sudah ada ya. Tapi apa yang sedang Dajjal tunggu? Dikisahkan bahwa Dajjal saat ini sedang menunggu musim kemarau. Tapi bukan musim kemarau yang seperti biasa. Di akhir zaman nanti akan ada 1 tahun di mana Allah memerintahkan langit dan bumi untuk menahan air, dan juga tanaman Allah perintahkan untuk tidak tumbuh 1/3-nya. Di situ hewan ternak mulai menipis, makanan pun menipis. Dan di tahun kedua Allah menahan 2/3 air dan tanaman untuk tidak tumbuh. Dan di tahun ketiga ini seluruh air dan tanaman tidak tumbuh. Hewan ternak tipis sampai habis. Saat itu manusia berada di dalam kelaparan dan kesusahan yang amat sangat. Nah, di tahun ketiga tersebut rantai setinggi 46 meter terlepas. Dajjal muncul, dan Dajjal ini dikisahkan akan muncul di sebuah kota bernama Isfahan, atau di peta modern ini di daerah Iran. Saat Dajjal muncul, pertamanya Dajjal itu mengaku sebagai orang soleh. Bahkan ada banyak pengikutnya, terutama di kaum muslimin. Mungkin kalau diibaratkan seperti ustadz-ustadz yang melakukan kajian keliling-keliling kota, negara, itu ibaratnya. Nah, tidak lama kemudian setelah mendapatkan banyak pengikut, Dajjal mulai mengaku nabi. Saat mengaku nabi, di situ kaum Islam, kaum muslimin mulai sadar bahwa ini tuh salah gitu. Orang ini tidak sebaiknya kita ikuti. Dan setelah sampai di satu kota bernama Kalah ini kota di antara Irak dan Syam. Di situ Dajjal mengaku Tuhan, pemilik surga dan neraka. Akan ada 7 golongan pengikut Dajjal. Yang pertama itu kaum Yahudi, yang kedua pelaku bid'ah, yang ketiga setan dari bangsa jin, yang keempat kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kaum yang gampang mengkafirkan orang lain. Misalnya ada orang yang A yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, kita menganggapnya kafir, kita termasuk orang yang Khawarij. Yang kelima ada budak hawa nafsu. Yang keenam ada orang yang senantiasa melakukan maksiat. Dan yang ketujuh merupakan wanita akhir zaman. Ini reminder buat teteh-teteh ya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan gini, Dajjal akan turun ke Mirkonah. Mirkonah itu nama lembah, dan mayoritas pengikutnya merupakan wanita, terutama ibu-ibu. Nah, sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke rumahnya, dia mengikat istrinya, ibunya, anak perempuan, dan saudari dan juga bibinya. Kemudian dia mengikat karena takut perempuan atau wanita tersebut akan pergi mengikuti Dajjal. Ini hadis riwayat Ahmad. Setelah itu Dajjal sibuk kesana kemari selama 40 hari. Dan saat berada di puncak fitnahnya, di situ Nabi Khidir alaihissalam muncul, bertemu dengan Dajjal. Di situ Nabi Khidir memberikan kesaksiannya bahwa sebenarnya orang ini adalah Dajjal. Orang ini merupakan penyebar fitnah terbesar sepanjang masa. Saat Nabi Khidir dan Dajjal bertemu, di situ Dajjal membunuh Nabi Khidir, dipenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam, lalu dihidupkan kembali. Di situ Dajjal berkata, apakah kurang bukti bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Dan kaum pengikutnya pun mengatakan tidak. Setelah itu Nabi Khidir alaihissalam menjawab, atau pas sudah dihidupin lagi, beliau bersabda, wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian dipenggal lagi. Tapi ketika itu Dajjal tak mampu untuk memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan dengan cara yang sama ataupun dengan cara yang berbeda, mau itu sihir, dengan gergaji ataupun dengan pisau, Dajjal tidak sanggup untuk membunuh Nabi Khidir. Setelah itu pun Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke neraka. Dalam hadis dijelaskan bahwa saat itu orang-orang yang menyaksikan itu percaya gitu. Tapi setelah itu Rasul pun menegaskan. Rasul menegaskannya, beliau bersabda, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah. Setelah itu banyak
sebagian umat semakin yakin bahwa itu Dajjal dan berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajalnya ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dua hadis tersebut merupakan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang percaya bahwa Nabi Khidir ini masih hidup dan ada pula yang tidak percaya. Tapi jumhur muhadisin atau sebagian besar dari ahli hadis itu percayanya bahwa Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai dia mengingkari Dajjal di hari kiamat. Nah, dalam hadis Sahih Muslim ada hadis yang mengisahkan tentang Dajjal. Ketika beliau tidak dapat masuk ke Madinah, lalu seseorang dari sebaik-baiknya manusia keluar dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah kepada kita." Dajjal pun menjawab, "Bila aku bunuh orang ini, lalu kehidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Di situ kaum yang paling kerja pun menjawab tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ini sama seperti cerita yang tadi, cuma beda riwayat. Nah, lalu setelah dihidupkan kembali, pria itu berkata, "Aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun tidak bisa. Dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki tersebut adalah Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938 sahih. Terakhir di riwayat Imam An-Nawawi mengatakan, jumhur ulama mengatakan ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Syarah Imam Nawawi ala Syahih Muslim juz 16 halaman 90 dan juz 18 halaman 72. Yang jadi pertanyaan, kalau memang Dajjal masih hidup, dia itu di mana, sedang apa? Apakah dia menikah? Apakah dia punya anak? Nah, jawabannya itu untuk sampai saat ini wallahu alam, jadi belum ada yang tahu. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa beliau itu tinggal dan beribadah di laut. Nah, beliau itu berpendapat demikian berdasarkan di surat Al-Kahfi, di saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, beliau sedang berada di laut. Sebagai umat muslim memang kita tidak seharusnya percaya, namun itu semua bukanlah hal yang mustahil berdasarkan dalil-dalil yang tadi saya bacakan. Nah, mungkin itu kisah yang dapat saya bacakan untuk malam ini. Ya, semoga ada ibrah yang dapat diambil. Untuk menutup ini, sebagaimana kita tahu, Rasul mengajarkan kita doa untuk terhindar dari fitnah Dajjal, yakni Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Tiap kesalahan murni dari diri saya dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada saudara Anda perbuatannya mengenai tentang Dajjal. Dapat hikmahnya. Kita lanjutkan pada yang terakhir, pada saudara kita. Saya persilakan. Habib hikmah. Alam hidayat. Ayo Pak Guru. Rambutnya kecil. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Wa lanajziyannal ladzi
lazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam Jumat yang berbahagia ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan materi yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sabar, yang mana sama dengan pakih. Mungkin teman-teman sekalian masih bertanya, kenapa sih sama gitu materinya? Karena kita gak ada briefing dulu ya Ki ya. Gak ada ngomong-ngomong dulu gitu, langsung buat. Jadi ya udahlah, udah terlanjur gitu kan. Boleh. Jadi ayat yang tadi saya bacakan itu artinya tadi itu Quran surah An-Nahl ayat 96. Artinya apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengartikan bahwa manusia diberitahu bahwa apa yang ada di sisi manusia berupa kenikmatan duniawi suatu saat nanti pasti akan lenyap, hancur, hilang dan berakhir. Tapi yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan ukhrawi dan balasan amal baik yang akan manusia peroleh adalah kekal dan akan senantiasa mendapatkannya secara abadi. Mengendalikan emosi dalam menghadapi kesulitan hidup memang sangatlah susah, maka hal tersebut perlu dilatih dan sudah menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang muslim untuk sabar dari segala cobaan. Kesabaran terkadang dibarengi dengan keterpaksaan. Walaupun kita sabar, belum tentu kita bisa dengan ikhlas menerimanya. Orang bisa saja bersabar, namun dalam hatinya terkadang timbul pikiran-pikiran negatif yang akan mengurangi inti kesabaran itu sendiri. Yang saya tahu, sabar itu ada dua macam. Di antaranya sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dengan tidak berbuat maksiat. Sabar dalam menghadapi musibah ini sudah banyak contohnya, seperti longsor, kebakaran, gempa di mana-mana. Tapi di tengah-tengah musibah itu kita sebagai manusia harus tetap sabar. Iya. Melatih kesabaran harus tetap dilatih dalam kegiatan sehari-hari. Sabar adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Bagi orang yang tidak mengalami musibah, mungkin sabar akan terasa begitu ringan. Tapi bagi orang yang sedang ditimpa musibah, sabar akan terasa begitu berat. Lalu bagaimana kita menghadapi cobaan ini? Kita harus minta tolong kepada siapa supaya mendapatkan jalan yang terbaik. Dalam surah Hud ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dari pahala yang besar. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun cobaan yang kita alami, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Dengan kesabaran kita menjadi tangguh, tabah, tidak pernah putus asa dan patah semangat. Dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya seperti sholat sebagai bentuk menyembah dan memohon pada Allah agar diberikan jalan keluar dari segala cobaan dan ujian yang dialami. Maka apabila kita diberi cobaan, pasti akan bisa diatasi atau setidaknya ada jalan keluarnya. Karena beban itu disesuaikan dengan kesanggupannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah pun tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat ini Allah ingin tahu bahwa hambanya tidak akan diberi beban kecuali dia mampu melakukan dengan sangat baik. Karena agama Allah dibangun di atas asas kemudahan, sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya. Kita sanggup untuk bersabar dengan kemampuan kita sendiri yang diberikan oleh Allah, sehingga rintangan dan halangan bisa dihadapi dengan lapang dada. Lalu yang kedua, sabar dengan tidak berbuat maksiat. Setiap saat seorang muslim pasti selalu mendapat godaan dari makhluk yang terlihat nyata ataupun makhluk yang gaib untuk melakukan maksiat, baik itu perbuatan dosa kecil maupun besar. Seorang muslim menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu, dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Sebaiknya berperilakulah selayaknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab balasan dari Allah tidak mungkin ingkar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesamaan dalam materi antara saya dan Pakih ya. Dimaafin. Videonya aja yang sama. Isinya beda. Maka itu aja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarika. Lima kumaha Ustaz teh panjang buukna. Iya. Ya, terima kasih sudah menonton pada maaf. Bismillah botakan. Dahar wae. Kayak mau itu. Sebelum ditutup mungkin ya, apabila Pak Andri menyampaikan 1, 2 kata. Dua kata mah terima kasih. Terima kasih, dua kasih. Alhamdulillah, pada intinya kegiatan atau program ini memang sungguh luar biasa gitu ya, positif dan patut dikembangkan. Adapun pemateri memang ya di rolling ya nanti ya. Ya. Nantinya di rolling atau apa di jadwal sesuai yang telah ditentukan oleh panitia, maksudnya dari panitia ataupun dari Bidang dakwah. apa keanggotaan dari amatan. Adapun materi yang disampaikan memang dari sisi muatan atau materi, alhamdulillah gitu ya, sudah bisa materi yang disampaikan sesuai yang diprogramkan ataupun yang mungkin sudah di awal-awal sudah
sama sebetulnya udah di konsep ya, di konsep. Dari konsep dipersiapkan, dan itu juga memang tidak mudah untuk bisa tampil di depan halayak atau bicara tentang public speaking, baik itu di mimbar ataupun bicara seperti ini gitu ya. Orang itu tidak mudah bisa bicara ataupun bisa menyampaikan sesuatu unek-unek ataupun materi yang sudah dipersiapkan, baik itu secara konsep ataupun secara spontan. Ini harus diolah, harus dibiasakan, harus dilatih. Karena tidak serta-merta juga orang yang biasa bicara atau biasa memberikan materi, ternyata ketika menyampaikan kadang-kadang si mustami atau pendengar ataupun halayak gitu kadang-kadang merasa jenuh atau merasa apa sih tema atau inti yang disampaikan, seperti itu. Dan juga tergantung juga materi yang disampaikan dan kitanya juga gitu, yang mustami yang mendengarkan harus konsen gitu. Kalau bisa nanti setelah acara nggak didiskusikan kembali gitu. Sehingga materi-materi yang disampaikan, yang pertama tadi masalah waktu mungkin jangan terlalu lama ya, taruhlah paling lama juga 10 menit, namanya juga kultum ya, kultum atau kuliah 15 menit maksimal gitu. Karena kalau dari sisi teori dalam public speaking, menyampaikan suatu materi itu efektifnya hanya sebatas 5-7 sampai 10 menit. Kalau sudah berlama-lama, nanti orang itu atau si mustami akan jenuh, atau orang-orang yang apalagi orang-orang yang sudah habis beraktivitas, namanya kuliah subuhnya, kuliah subuh kan, itu harus benar-benar dipersiapkan. Itu tergantung niat mustami ya, mustami yang mendengarkan, kemudian niat yang menyampaikan juga sama-sama harus punya niat ikhlas, atau dalam bahasa hadis kan innamal amalu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung pada niat. Ketika pemateri atau dai atau ustadz yang menyampaikan bicara yang menyampaikan ikhlas, kemudian mustaminya juga ikhlas, tidak akan ada embel-embel ayo unak-unak atau ada hati yang mengganjal sehingga jadi jelek gitu ya. Ininya endingnya bisa jadi menggibah si ustadz yang menyampaikan atau si dai yang menyampaikan. Itu kan nggak boleh juga ya. Tidak boleh kita